Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Cerita Buku. Kali ini kita akan membahas buku tentang bahasa, yaitu Fluent in 3 Months dari Benny Lewis. Gimana caranya belajar bahasa secara cepat, bisa mahir hanya dalam waktu 3 bulan. Oke, tentang buku ini sedikit perkenalan. Dia ditulis oleh seorang Irlandia, namanya Benny Lewis. Dia ini sudah menguasai 8 bahasa. Nah, karena dia adalah seorang volunteer, dia suka jalan-jalan, suka traveling, jadi dia tuh udah keliling dunia lah pokoknya. Nah, selama keliling dunia itu dia ternyata menemukan bahwa ternyata belajar bahasa itu nggak sesulit yang orang kira loh, dan intinya ada rahasia-rahasia, ada rumus-rumus, ada teknik-teknik dan metode yang bisa kita terapkan untuk belajar bahasa apa saja. Nah, kalau dari segi penulisan, buku ini enak banget dibaca, banyak contoh praktis karena berdasarkan pengalaman si Benny Lewis sendiri. Nah, isinya tuh selain pengalaman cerita, metode-metode yang dia pakai, sama sedikit rahasia untuk tips-tips teknis untuk menguasai beberapa bahasa. Contohnya untuk bahasa Spanyol itu berbeda pendekatannya dengan belajar bahasa Mandarin. Terus dan juga misalnya kalau kita mau belajar bahasa Arab itu akan agak sedikit beda kalau kita belajar tentang bahasa Perancis. Nah, yang akan saya bagikan di sini lebih ke metode framework yang umum yang kita bisa terapkan di bahasa secara umum, tapi teman-teman bisa baca bukunya langsung untuk bisa dapat tipsnya secara khusus per bahasa, karena setiap negara, setiap bahasa punya kekhususan masing-masing. Oke, kita mulai ya. Nah, gimana sih caranya bisa belajar bahasa dengan cepat? Ini kalau saya sarikan, sebenarnya kita hanya butuh 3 langkah. Yang pertama adalah kita harus punya mindset yang tepat. Terus yang kedua, gimana kita punya motivasi yang kuat. Sama yang terakhir, yang ketiga, baru kita ngomong metodenya. Jadi yang ini lebih ke what, why, how. Nah, terus kenapa sih kita butuh punya mindset yang tepat untuk belajar bahasa? Karena perlu kita tidak bisa kita pungkiri, masih banyak pemikiran atau mindset negatif yang kita miliki ketika dalam belajar bahasa. Misalnya, saya ngerasa terlalu tua, saya ngerasa bego, saya ngerasa nggak akan mungkin bisa menguasai bahasa itu, saya akan ngerasa bahwa belajar bahasa itu harus mahal, atau mungkin lidah saya medok. Intinya ada banyak alasan. Di buku ini sendiri disebutin ada 20 alasan, tapi teman-teman sebenarnya bisa nambahin lagi sampai 100.000, berapa juta alasan pun bisa. Tapi yang paling penting adalah gimana kita mematahkan mitos dan mindset yang tepat tadi. Nah, kita perlu mengubah mindset yang tadi yang ngomong bahwa bahasa itu susah, bahasa itu mahal, bahasa itu ribet. Kita perlu menumbuhkan namanya growth mindset. Growth mindset itu artinya apa sih? Artinya kita punya mindset yang bertumbuh, mindset yang menganggap bahwa setiap kegagalan itu adalah pelajaran, setiap kesulitan itu tantangan, dan semuanya akan tergantung dengan usaha dan niat kita. Jadi intinya kita harus mengubah mindset bahwa bahasa itu bisa dipelajari, dan yang penting kita bersabar dan mau mencoba dan punya metode yang tepat. Nah, setelah kita punya mindset yang benar, kita masuk ke langkah kedua, yaitu kita harus menentukan misi dan motivasi kita. Apa sih tujuan kita belajar bahasa, dan kenapa sih kita harus belajar bahasa? Nah, kalau motivasi itu berarti kita harus bertanya ke diri kita sendiri, kenapa sih saya ingin belajar bahasa? Karena kalau setiap orang kan pasti punya motivasi yang berbeda. Kalau saya sendiri, saya sekarang sedang belajar bahasa Arab. Kenapa tujuannya belajar bahasa Arab? Karena pengennya nanti secara personal, karena kebetulan agama saya mayoritas menggunakan bahasa Arab. Yang kedua, saya pengennya nanti ketika beribadah atau ketika sholat, saya nggak perlu translate lah, udah bisa kayak ngomong langsung ke hadapan Tuhan. Nah, tapi kalau teman-teman punya motivasi lain, misalnya pengen ngelamar pekerjaan biar kelihatan keren, lulus ujian biar ngelamar kerja, itu apapun nggak masalah, yang penting harus punya, itu yang penting. Terus yang kedua, kita harus punya targetnya nih, kita mau sampai seberapa, di level mana. Ini adalah salah satu reference dari Cambridge. Jadi kalau bahasa itu ada level-levelnya, ada yang A1 itu yang paling cupu, yang itu buat anak kecil, sampai C2 itu udah level expert, level profesor. Nah, kita mau di level berapa? Apakah mau cukup level A2, B1, atau mungkin sampai C2? Kalau si Benny nyaraninnya kita kalau mau target itu harusnya, kalau mau sampai level fluent harusnya minimal C1. Jadi C1 itu berarti dia udah ngerti tata bahasa, bisa ngomong lancar, dia bisa mengartikulasikan pemikirannya dalam bahasa asing sesuai bahasa yang dia pelajari.
Nah, kalau kita punya beda tujuan tuh pasti beda intensitas pelajaran. Kalau saya mau belajar M-nya tuh di level C1, berarti saya harus punya effort yang lebih dibandingkan kalau misalnya saya hanya M-nya, tujuan saya hanya di B1. Itu sebenarnya fungsinya kenapa kita harus nentuin target dan dalam belajar bahasa ini. Nah, kalau kita nggak nentuin tujuan dan motivasi, maka nanti ketika kita dalam proses belajar, terus kita belajar kosakata baru, kita nggak akan ada maknanya nih. Kita akan belajar aja tanpa nggak tahu ini buat apa sih. Ini kasusnya kayak misalnya ketika kita kuliah, sekolah, kita pernah belajar bahasa asing, mungkin di yang waktu SMA ada beberapa bahasa asing yang harus dipelajari. Kalau saya dulu ada bahasa Jepang dan bahasa Jerman, karena saya nggak tahu manfaatnya apa dan nggak terlalu tertarik, ya udah saya cuma ngafalin ya karena disuruh aja. Nah, selain itu kalau kita nggak punya motivasi, nanti ketika kita pada sebuah titik di mana susah banget menghafalkan sebuah kata, atau mungkin bingung dengan konsep grammar sebuah bahasa, kita akan patah semangat, ngerasa wah susah nih, udah nggak jadi deh. Nah, kalau kita punya tujuan dan motivasi yang kuat, kita akan terus fight, kita akan terus yaudah meskipun susah akan tetap kita jalani, meskipun berat ya yang penting kita tetap lakukan, itu intinya. Nah, terus baru kita masuk yang ketiga tentang menciptakan metode. Nah, untuk metode sendiri ini sebenarnya nggak ada pakemnya, karena itu semua kembali ke pribadi masing-masing, tergantung gaya belajar kita masing-masing. Tapi kalau kita mau breakdown, sebenarnya skill bahasa itu hanya empat jenis. Pertama tuh gimana caranya membaca, kedua mendengar, ketiga menulis, dan keempat bicara. Intinya kita belajar baca buku, nonton video, ke kursus. Ujung-ujungnya itu adalah gimana caranya kita meningkatkan kemampuan komunikasi kita untuk 4 sub skill ini nih. Gimana caranya biar ngerti apa yang kita baca, gimana ketika dengerin orang ngomong itu ngerti, gimana caranya ketika kita mengkomunikasikan lewat tulisan bisa orang lain ngerti, dan juga ketika kita ngomong lewat verbal orang lain juga ngerti. Jadi gimana caranya membuat orang lain paham dengan apa yang kita ingin utarakan. Nah, sebenarnya kalau menurut Benny, cara terbaik untuk belajar yang paling cepat tuh ya udah kamu misalnya saya tadi mungkin belajar bahasa Arab, jadi udah cara terbaik lah saya tinggal beli tiket pesawat ke sana, ngurus visa belajar minimal 3 bulan sampai 6 bulan. Nah, di situ deh langsung dengan menerapkan strategi namanya immersion, dalam artian saya tinggal di sana, hidup di sana, mau nggak mau harus bisa belajar bahasa sana. Nah, cuma kan bagi kita sebagai kroco-kroco, pisen ini, kaum proletar, nggak semuanya punya privilege, punya kemewahan untuk bisa melakukan itu. Nah, tapi sekarang untungnya kita hidup di dunia digital, di mana kita bisa menemukan sumber pengetahuan untuk meningkatkan sub skill yang perlu kita kembangkan. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kita bagi sub skillnya itu ada 4, ada membaca, mendengar, menulis, dan bicara. Itu sebenarnya yang perlu kita lakukan hanya mencari 3 hal. Kita hanya perlu mencari materi, kita hanya perlu mencari media pembelajaran, sama perlunya untuk mencari mentor. Materi ini berarti apa yang kita pelajari, media ini berarti sarananya, gimana caranya mendapatkan materi itu, sama yang terakhir mentor ini lebih ke siapanya. Kenapa kalau kita masih butuh mentor? Karena ada 2 hal. Pertama, untuk memberikan kita feedback. Jadi ketika saya nggak ada mentor, saya nggak tahu nih bener apa salahnya. Sama yang kedua, memberikan arahan, bahwa misalnya ketika saya ada kesalahan, mentor tadi akan memberikan petunjuk bahwa oh sebenarnya pengucapanmu tuh kurang bener nih, harusnya kamu ngomongnya gini gitu. Nah, untungnya semua sekarang itu semua udah ada di digital, semuanya udah mayoritas gratis, tinggal kemauan kita untuk mencari dan bertanya. Nah, untuk resource-nya sendiri ada beberapa online resources yang bisa kita pakai. Contohnya ini di websitenya Benny sendiri, dia Fluent in 3 months. Dia juga udah nyantumin beberapa resources yang kita bisa pakai. Terus saya juga pakai aplikasi belajar bahasa. Kalau sekarang saya lagi pakai Monly karena saya merasa user interface-nya enak banget. Terus yang paling menurut saya yang krusial itu adalah virtual group. Di Facebook itu udah banyak sekali grup-grup untuk belajar skill tertentu. Nanti teman-teman tinggal belajar aja. Kalau misalnya kalau saya mau belajar bahasa Arab, saya tinggal search, ketik learn Arabic, itu udah banyak banget grupnya. Saya tinggal gabung, terus nanti saya bisa minta feedback di grup itu. Nah,
Setelah itu ada website namanya Italki. Itu tujuannya untuk mencari guru, ibaratnya guru yang orang yang asli sana. Jadi kalau saya mau belajar, kita misalnya mau belajar bahasa Perancis, nggak perlu jauh-jauh ke Perancis, kita cukup lewat Italki. Ngomongnya gimana tuh? iTalk.io ya, nggak tahu ngomongnya. Italki tadi, anggap aja Italki deh. Nah, kita tinggal nyari guru yang belum orang Perancis, nanti kita akan dibimbing lewat Skype atau lewat Hangout atau lewat Zoom. Tapi ada mayoritas ada ini sih, ada fee-nya sih, tergantung fee-nya, tergantung pengalaman gurunya dan juga tergantung negaranya. Dan yang pasti nggak terlupakan adalah kamus, bisa pakai Translate, Baidu, Munawir. Terus ada Forvo. Forvo ini website yang cukup menarik karena dengan Forvo kita bisa mendengarkan pengucapan, pronunciation kata asing sesuai kata natifnya, sesuai orang aslinya ngucapnya gimana sih. Misalnya kayak tadi, misalnya dulu teman saya ada yang ngebaca Someone, someone dibaca Someone karena dia nggak tahu ya, wajar lah ya. Nah, dengan Forvo ini ketika kita ngetik Someone terus kita pilih English, nanti dia akan otomatis mencari kata itu dalam bahasa Inggris. Ada nggak kata Someone? Oh, ada. Terus kemudian database dia akan mengeluarkan cara pengucapannya. Oh, someone. Dan yang terakhir, saya pakai Kindle buat dapetin buku-buku grammar, tata bahasanya. Sama yang paling utama tentu googling lah. Tinggal kita cari apa yang kita butuhkan. Nah, setelah kita udah menciptakan kurikulum, ada baiknya, ini bahkan kalau saya boleh bilang diwajibkan, kita harus menciptakan project sederhana. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita mengaplikasikan apa yang kita pelajari. Nah, ini contohnya nih, saya lagi bikin project gimana caranya nulis surat dalam bahasa Arab, karena saya pengen bisa mengutarakan ekspresi saya dalam bahasa Arab. Kalau saya nggak ngerjain project ini, maka saya akan hanya belajar ya udah lewat Monly tadi, lihat aplikasi, belajar kata, tapi nggak pernah tahu fungsinya buat apa sih. Nanti rencananya akan saya post lewat grup Learn Arabic, jadi nanti saya bisa dapat feedback dari orang-orang yang lebih mahir, bahkan orang-orang dari Arabnya langsung, sehingga saya bisa dapat pembelajaran di situ. Saya bisa tahu salahnya di mana, kalau benar gimana, apakah mungkin ada pendekatan lebih bagus atau gimana. Yang penting intinya kita harus menciptakan sebuah project yang dimana kita mengaplikasikan skill bahasa kita. Nah, ngomong-ngomong soal bahasa, pasti kita nggak lepas dari menghafal kosakata baru. Nah, biasanya kalau kita diomongin menghafal kosakata baru, dalam mindset kita adalah gimana caranya menghafal itu udah diulang-ulang terus. Kayak misalnya kita belajar dulu bahasa Inggris, sebuah kata misalnya bag, misalnya bag itu tas, dihafalin terus bag, tas. Nah, sebenarnya ada cara yang lebih efektif dan lebih mudah untuk dipakai. Mengulang itu tetap ada, karena manusia juga butuh repetisi. Cuma yang perlu ditekankan di sini adalah kita menggunakan apa yang disebut dengan space repetition, artinya diulang beberapa kali tapi dengan jeda waktu. Selain itu, kita bisa menambahkan metode yang namanya AVA. Ini saya ngambil dari Limitless dari Jim Kwik juga ngambilnya dari sini ternyata. Nah, pertama adalah kita menciptakan asosiasi terhadap kata asing yang sudah kita dengar. Tujuannya apa? Biar otak kita nggak bingung. Terus yang kedua, kita harus menciptakan visualisasi dari kata yang ingin kita ingat. Sama yang terakhir adalah aplikasi, gimana caranya mengaplikasikan kata itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, contohnya gimana sih? Kita langsung praktek aja. Contoh nih, misalnya aku pengen menghafal kopi dalam bahasa Arab, kohwa. Saya kan bisa dong ngulang bahasa kohwa itu ribuan kali. Kohwa. Nah, tapi sebenarnya ada cara yang lebih efektif, yaitu apa tadi? Yaitu saya ciptakan asosiasi, terus saya bikin cerita. Kohwa itu berarti kayak kalau saya ngasosiasikannya kokoh duduk di rumah mewah. Terus dia lagi ngapain? Oh, dia sambil ngopi nih, sambil mimik cantik, mimik sore gitu. Berarti kohwa itu identik dengan kopi. Ketika nanti saya mau mengingat ulang, ketika saya mau mengingat kohwa itu apa? Kohwa, kokoh duduk di rumah mewah, dia lagi ngopi, berarti kohwa sama dengan kopi. Nah, terus tapi yang paling penting adalah saya harus praktek.
Jadi kalau saya ingin menghafal kata kowa, saya akan lebih baik lagi. Setelah itu saya kemudian pergi ke dapur, menuang air, bikin kopi beneran, terus sambil mengaplikasikan praktek ngomong bahasa Arabnya. Kalau minum kowa berarti saya minum kowa, berarti ashrabul kowa, saya meminum kopi, saya sedang minum kopi, karena itu adalah fi'il mudhari. Intinya harus dipraktekin aja. Nah, praktek ini juga yang perlu kita harus asah, terutama untuk bicara dan menulis. Dan kita nggak bisa hanya berharap bahwa kalau kita belajar ya tinggal duduk manis, baca buku, dengerin online course, atau dengerin audio book, atau dengerin kamus, atau baca kamus, itu nggak akan cukup. Kita wajib mengaplikasikan skill bahasa yang ingin kita pelajari. Bisa lewat offline, bisa ikut kursus teman, atau mungkin kalau misalnya teman-teman lihat ada tulis, ajak aja ngobrol, ataupun kalau sekarang lewat online udah banyak grup virtual yang untuk membantu orang untuk belajar bahasa tertentu. Ada juga kursus online, sama juga aplikasi seperti yang saya pakai tadi, Mondly, itu udah banyak fiturnya, udah enak. Saya bisa belajar speaking, reading, writing lewat Mondly. Nah, karena bahasa itu hanya alat, jadi kunci keahlian kalau kita mau ahli dalam bahasa itu ya udah nggak ada cara lain, kita harus gunakannya, use it or lose it. Si Benny tadi kenapa bisa jago 8 bahasa, ya karena dia hidupnya keliling dunia. Ya kalau misalnya dia lagi di Spanyol dan dia nggak bisa bahasa Spanyol, dia akan mati, karena dia harus nyari kerja di Spanyol, dia pengen survive, dia pengen melanjutkan hidupnya, dia harus bisa berkomunikasi dengan orang sekitarnya yang kebetulan hanya bisa berbahasa Spanyol, jadi mau nggak mau. Nah, makanya cara paling gampang belajar bahasa ya udah kita langsung belajar ngomong, titik. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu pada dasarnya kita bisa belajar apa aja kok, asal punya mindset, motivasi, dan metodologi yang tepat. Karena belajar bahasa itu kayak naik gunung, itu berat, terus kita juga akan rawan kecapean, kelelahan, dan pasti akan mikir, wah capek nih, nggak usah deh, berhenti sini aja. Nah, ketika kita mengalami hal itu, yang perlu kita lakukan hanya 2. Yang pertama adalah bersabar, 3 deng. Yang pertama adalah berdoa. Nah, ilmu itu hanya datang dari Allah. Terus yang kedua bersabar, sama yang ketiga menikmati prosesnya. Karena kita harus sadar bahwa nggak mungkin kita bisa belajar secepat mungkin, nggak ada yang instan. Ini aja kalau menurut saya si Benny ini sedikit exaggerating sih, terlalu lebih-lebihkan. Karena 3 bulan itu kalau setelah saya baca bukunya itu, dia itu bisa mahir 3 bulan karena ditolong oleh immersion tadi. Dia tinggal di negara itu selama 3 bulan, jadi mau nggak mau dia terpaksa harus bisa berkomunikasi dengan bahasa lokal ke orang lokal dengan menggunakan native language mereka. Jadi nggak ada the power of kepepet lah. Sedangkan untuk kita sendiri yang tinggal, misalnya kalau saya mau belajar bahasa Jerman atau belajar bahasa Jepang, sedangkan saya nggak punya duit untuk ke Jepang atau ke Jerman, maka kalau saya percaya akan membutuhkan waktu agak sedikit lebih lama, tapi it's okay, itu manusiawi, normal. Yang penting kita tetap mau belajar. Karena kalau kita udah belajar bahasa baru, kita akan terbuka mata kita terhadap kemungkinan kita akan mengalami dunia benar-benar baru. Contohnya teman-teman ketika sebelum belajar bahasa Inggris nggak tahu bahwa sebenarnya ada banyak sekali materi atau pelajaran yang ditulis dalam bahasa Inggris. Dengan belajar bahasa Inggris, wah terbuka nih bahwa sekarang kita bisa belajar online course, bisa belajar digital course, apapun yang semua materi ditulis dalam bahasa Inggris. Kalau saya kasusnya bahasa Arab, ada banyak sekali kitab-kitab kuno, kitab klasik, atau mungkin kitab kontemporer juga yang belum ditulis selain dari bahasa Arab. Harapannya dengan saya belajar bahasa Arab tadi, saya bisa ngebuka akses ke mereka sehingga bisa belajar langsung dan bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak dan bermanfaat. Oke, sekian dari saya. Semoga review singkat ini membantu. Dan akhir kata, semoga Tuhan menikahkanmu dengan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.